Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir menunaikan salat zuhur insyaAllah berjamaah. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Hatim Haytham bin Malik, beliau bercerita bahwa aku telah mendengar Nu'man bin Bashir berkhutbah di atas mimbar. Lalu dalam khutbahnya itu disampaikan, inna lisyaitan masaliyan wa fukhukhan. Syaitan itu memiliki perangkap dan tipu daya. Wa inna masaliya syaitan wa fukhukh. Dan perangkap serta tipu dayanya itu, pertama, al-bataru bi an'umillah, perasaan sombong atau membangga-banggakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, atau ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata ingkar ini kalau dalam bahasa kita selalu diucapkan dengan kufur nikmat. Dan ini merupakan adalah perbuatan lawan dari syukur. Kalau Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku tambah, maka lawan dari syukur itu adalah kufur. Kufur nikmat ini bisa kita artikan tidak menggunakan nikmat itu dengan baik. Bukan hanya soal mengucapkan alhamdulillah, tetapi tidak menggunakan nikmat itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang diberikan tenaga tidak digunakan dengan baik sebagaimana Allah mau, itu disebut kufur terhadap nikmat tenaga. Kalau orang diberikan harta benda, lalu harta benda itu tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan benar, maka itu disebut dengan kufur terhadap harta benda. Begitu juga orang yang mendapatkan jabatan, yang dititipkan oleh Allah kekuasaan, lalu tidak berbuat baik dengan kekuasaan itu, maka itu tergolong orang-orang yang kufur terhadap nikmat kekuasaan. Ini merupakan cara syaitan untuk memerangkap manusia. Karena kalau sudah ada di dalam situasi buruk seperti itu, maka manusia akan menjadi mainan syaitan. Kemanapun diarahkan bisa, apapun yang disuruh pasti dituruti. Inilah sebetulnya yang diinginkan betul oleh syaitan ketika ia menguasai manusia. Kemudian yang kedua, perangkap syaitan itu wal fakhru bi ata'illah, membanggakan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya apa yang ada pada kita semuanya titipan. Tidak ada yang tidak mengatakan ini titipan. Kalau titipan artinya cuma sementara. Datang masanya nanti, maka semua pemberian itu pasti kita tinggalkan. Karena itu sekaya-kaya orang belum pernah ada kita lihat orang mati bawa mobil. Bagaimana tinggi pangkat sekalipun belum pernah kita lihat ada orang mati bawa bintang. Karena bintang, mobil, seluruh yang kita miliki itu adalah titipan. Yang jadi masalah bila orang terlalu membangga-banggakan titipan itu kepada orang lain, hingga menyebabkan jiwa menjadi buruk, pribadi menjadi sombong. Ini adalah situasi di mana paling disukai oleh syaitan. Dan iblis sebagai orang pertama yang memiliki sifat ini juga dulu memiliki rasa sombong itu juga karena apa yang telah Allah titipkan kepadanya. Hanya karena Allah jadikan ia dari api sementara Adam dari tanah, berubah menjadi sombong. Maka oleh karena itu bila dia melihat ada manusia melihat nikmat yang Allah beri itu sebagai bahan kesombongan, itu syaitan sangat menyukai. Idealnya kalau kita berpikir apa yang Allah titipkan kepada kita ini hanyalah sekedar fasilitas, tidak lebih dari itu. Makanya Nabi Sulaiman itu termasuk orang yang paling hebat.
Hebatnya bagaimana bukan soal kekuasaannya yang luas saja jadi masalah, tapi bagaimana beliau merespon kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu. Dia bisa bicara dengan semut, mengerti bahasa semut, bisa berdialog dengan burung, mengerti bahasa jin, dan bahkan bisa menguasai jin. Bayangkan saja memindahkan kursi dari Yaman ke daerah Syam itu hanya dengan sekedip mata. Nggak ada orang yang bisa memiliki kekuatan itu. Tapi begitu dia sadar bahwa ini titipan, beliau malah bilang, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku menjadi kufur karenanya. Maka karena itu nikmat ini harus dipandang sebagai fasilitas, bukan sebagai hak milik, agar setan tidak merakap kita dalam kesombongan. Kemudian yang ketiga, wal kibriya'u ala ibadillah. Perangkap setan itu adalah rasa sombong atau rasa besar terhadap hamba Allah. Kalau yang tadi itu membangga-banggakan sifatnya umum. Tapi kalau yang ketiga ini rasa sombong terhadap hamba Allah, merasa diri kita lebih ketika dibandingkan orang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bibit-bibit kesombongan itu mudah sekali tumbuh di mana saja. Kita sering meletakkan handphone, bukan bapak ya pak ya, jangan tersinggung ya. Kita selalu meletakkan handphone di depan. Satu Oppo, yang satu lagi Vivo, yang satu lagi Apple. Salat dibuat mata ke handphone itu. Apple harganya berapa ya? Berapa Pak Haji? Pak Haji tak pernah beli Apple. Oppo 2 juta. Vivo 5. Oh yang terbaru. Kalau Apple yang terbaru 20 juta. Nah kan nengok label 20 juta itu berubah wajah dibuatnya kan. Berderet saja, itu kebiasaan kita. Nah kadang dia muncul dari hal-hal yang sederhana ini. Berdering handphone kawan ke Nokia, terbayanglah berita bahwa pabriknya sudah hampir mati. Harganya pun di atas 350.000, 400.000. Lalu bercahaya pula Apple 20 juta. Nah kalau bolehlah ngomong sedang sholat itu Apple, kan begitulah gitu. Jangan dilawan. Nah oleh karena itu berbahaya sekali. Ada juga perasaan lebih dari orang lain itu karena faktor-faktor lain. Ilmu juga bisa. Ketika kita merasa bahwa kita lebih berilmu, itu cenderung meremehkan orang yang bertanya, mengecilkan orang yang berada di depan. Padahal orang berilmu itu kalau memang benar-benar ilmunya masuk, ia seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Kalimat-kalimatnya itu akan selalu rendah dan penghargaannya ke orang lain akan selalu tinggi. Tapi kalau tidak, dia berubah menjadi padi yang kosong. Dan itulah yang paling disukai oleh iblis itu. Mengangkat padi yang kosong itu. Memang kadang-kadang ini muncul sendiri dan agak susah memang dihilangkan. Begitu orang puji kita pintar, kita senang. Kalau orang sebut kita kurang pintar, muram wajah kita. Memangnya kau siapa? Langsung pula mengukur itu. Kemudian lagi yang ketiga, yang keempat, wa itba'ul hawa. Yang menjadi perangkap setan itu yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Sebetulnya ibu bapak, nafsu ini penting. Karena itulah yang akan menggerakkan kita untuk berbuat dalam hidup ini. Ini jadi masjid ini begini, ada peranan nafsu. Dulu musolah kecil, kurang besar, tambah. Sudah besar, kurang cantik, tambah. Sudah cantik, kurang sejuk, tambah. Sudah sejuk, dihilangkan karpetnya karena corona. Ini kan karena hawa nafsu. Munculnya hiasan-hiasan begini, kita kepengen, ingin, itulah yang hawa nafsu itu. Jadi perlu, tapi
ketika dia mengarahkan kita ke arah yang kurang baik, disitulah tercelanya hawa nafsu itu. Dan anehnya, setan tidak akan mengendarai hawa nafsu itu untuk yang baik. Untuk baca Al-Quran, setan tak masuk. Untuk membaca bersedekah, setan tak masuk. Tapi mencuri kotak infak, setan masuk. Dia lebih kencang di situ. Nah, ketika hawa nafsu ini sudah mulai dikendarai oleh setan yang jeleknya, itulah nanti yang akan menjadi pintu masuknya ke dalam jiwa manusia. Karena itu nafsu itu bukan harus dihilangkan. Kalau dihilangkan nafsu, maka kita berhenti jadi manusia. Malaikat kita lagi. Malaikat itu kenapa tidak diberikan kesempatan oleh Allah tinggal di bumi ini mengelola? Karena memang mereka perangkatnya tak cukup. Ini untuk mengelola dunia ini nafsu itu harus ada. Malaikat tak punya. Mereka cuma bertasbih, bertahmid. Kalau sudah diperintahkan itu saja. Kita diperintahkan begini, nalar kemana-mana, keinginan kemana-mana. Maka Allah titipkan nafsu itu kepada kita. Tapi jangan salah guna. Kalau nafsu itu sudah mengarah kepada yang buruk, setan mulai masuk di situ. Karena disitulah perangkapnya untuk menghidupkan. Kalau nafsu itu sudah hidup lebih besar, ia bisa menjadi Tuhan di dalam jiwa manusia. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, engkau lihat tidak? Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya seperti Tuhan. Sebagaimana dia taat kepada Tuhan, begitulah dia taat kepada hawa nafsunya. A kata hawa nafsu, harus. B kata hawa nafsu, mesti diwujudkan. Akhirnya yang begini membuat semua sistem ini rusak. Tak berfungsi. Mata jadi buta, telinga jadi pekak, hati menjadi tumpul. Kalau sudah tiga perkara ini tidak lagi berfungsi dengan baik, maka tertutuplah semua pintu hidayah yang masuk ke dalam hati kita. Karena itu berlindung kepada Allah dari perangkap-perangkap syaitan ini. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kita keselamatan, dan kita selalu berdoa di tengah hiruk pikuk masalah corona ini, Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.